saya ingin memperkenalkan. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Agus Budianto, Direktur Eksekutif Forum Zakat. Selamat datang di channel YouTube Forum Zakat, Asosiasi Organisasi Pengelola Zakat di Indonesia. Oke, sedikit perkenalan. Forum Zakat adalah asosiasi organisasi pengelola zakat yang hari ini memiliki anggota sebanyak 145 organisasi pengelola zakat di seluruh Indonesia, dari Aceh sampai Papua. Nah, pada video kali ini saya berkesempatan untuk menceritakan kepada teman-teman semua tentang salah satu poin yang ada dalam hasil riset yang dilakukan oleh Forum Zakat dan Filantropi Indonesia tentang kesiapan lembaga amil zakat dalam menghadapi era digital. Nah, ini sangat sesuai sekali dengan kondisi saat ini, di mana saat ini kita sedang mengalami masa pandemi COVID-19 yang memaksa seluruh aktivitas harus didigitalisasi, termasuk juga dalam pengelolaan dana zakat. Nah, kalau kalian yang nonton ini adalah amil zakat yang bekerja di salah satu organisasi pengelola zakat, tentu sering kalian bertemu dengan amil-amil zakat dari organisasi pengelola zakat lainnya. Misalkan kalian kadang meeting di Kementerian Agama dengan lembaga-lembaga zakat lain, kemudian kalian datang ke Gempa Lombok, kalian ketemu dengan amil-amil zakat dari Las Dasi NTB. Kalian datang ke Riau, kalian ketemu dengan Las Swadaya Ummah di Riau. Kemudian kalian datang ke Papua, kalian ketemu dengan amil zakat dari Las As-Salam Jayapura. Kemudian sekarang nih, Banjir Bandang Wasamba, kalau kalian berangkat ke sana, kalian pasti ketemu dengan amil zakat dari lembaga zakat namanya Wahdah Inspirasi Zakat. Nah, kalau kalian adalah seorang muzaki atau donatur yang setiap bulannya sering menunaikan zakat kalian melalui organisasi-organisasi pengelola zakat, tentu kalian mengetahui banyak sekali publikasi-publikasi yang dilakukan oleh mereka yang menunjukkan kepada kita bahwa organisasi pengelola zakat di Indonesia itu banyak sekali. Dan seperti yang tadi disebutkan di awal, bahwa dalam riset ini, FOS dan Filantropi Indonesia untuk memotret kesiapan lembaga amil zakat dalam menghadapi era digital itu melibatkan sebanyak 104 responden organisasi pengelola zakat dari Aceh sampai ke Papua. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan bagaimana sih sebaran organisasi pengelola zakat di Indonesia, khususnya untuk 104 OPZ yang tadi menjadi responden dalam riset kali ini. Nah, sebaran organisasi pengelola zakat di Indonesia ternyata dalam riset ini kami menemukan masih sangat terpusat di Pulau Jawa. Data yang kami himpun melalui tim riset Forum Zakat berkolaborasi dengan Filantropi Indonesia, itu sebanyak 88% dari 104 organisasi pengelola zakat yang menjadi responden dalam penelitian ini itu berada di Pulau Jawa. Artinya 88% dari 104 responden itu ada 92 organisasi pengelola zakat di Jawa aja. Dan sayangnya di luar Pulau Jawa itu hanya ada 12% organisasi pengelola zakat yang aktif hari ini. Ini kami mengukur berdasarkan kedudukan kantor pusatnya saja ya. Jadi yang tadi 88% sebanyak 92 organisasi pengelola zakat itu memiliki kantor pusat di Pulau Jawa. Dan sisanya sebanyak 12% itu memiliki kantor pusat di luar Pulau Jawa. Tapi kalau kantor cabangnya, lembaga-lembaga yang biasa berskala nasional itu memiliki banyak kantor cabang di berbagai provinsi di Indonesia. Seperti misalkan kita sebutkan Rumah Zakat, Dompet Duafa, Inisiatif Zakat Indonesia. Itu meskipun kantor pusatnya dia berada di Jakarta, di Bandung, di Pulau Jawa, tapi dia memiliki at least hampir di setiap provinsi mereka memiliki cabang untuk melakukan pendistribusian dan pengumpulan zakat di provinsi-provinsi tertentu. Tapi data ini menunjukkan bahwa kegiatan zakat, kalau kita ukur dari kantor pusat, itu masih tersentralisasi di Pulau Jawa. Harapannya ke depan, lembaga zakat bisa tumbuh dari daerah-daerah di luar Pulau Jawa, supaya program-programnya juga bisa mengikuti kebutuhan dari setiap wilayah-wilayah di mana organisasi pengelola zakat itu tumbuh. Misalkan di Papua, hari ini organisasi pengelola zakat di Papua itu yang menjadi anggota FOS itu baru 2. Ada DPLH, Dompet Peduli Lentera Hati, sama Las As-Salam Jayapura. Yang satu di Jayapura, yang satu di Manokwari. Dan kalian tahu, untuk melakukan program-program pendistribusian zakat di Jayapura, kita tahu ya, di sana kebutuhan-kebutuhan tentang ekonomi, tentang pendidikan, kesehatan itu banyak sekali. Maka mungkin perlu juga kita kuatkan
selain organisasi pengelola zakat yang sudah ada di Papua itu kita kuatkan, juga mungkin perlu juga muncul lembaga-lembaga zakat baru di tanah Papua, sehingga programnya nanti bisa lebih merata, lebih kolaboratif, dan masyarakat di Papua bisa merasakan manfaatnya secara lebih optimal dan menjangkau wilayah-wilayah yang sulit dijangkau hari ini. Nah, fakta ini menjadi pembelajaran bagi kita semua, supaya apalagi para penggagas-penggagas dari berbagai daerah di Indonesia ketika menonton video ini, ingat, potensi zakat di Indonesia ada 233 triliun rupiah yang dirilis oleh Badan Amil Zakat Nasional. Untuk mencapai potensi ini, yang dimana hari ini realisasinya baru sekitar 4% dari total 233 triliun ini, untuk mencapai dan meningkatkan realisasi pengumpulan zakat di Indonesia, tentu dibutuhkan semakin banyak organisasi pengelola zakat sebagai salah satu pemain kunci dalam pengumpulan dan pendistribusian dana zakat di Indonesia. Jadi kita dorong, kita berdoa, semoga di wilayah-wilayah di luar Pulau Jawa banyak tumbuh inisiatif-inisiatif baru untuk mendirikan organisasi pengelola zakat, tumbuh bersama, menyalurkan dana zakat ke berbagai masyarakat yang membutuhkan. Nah, itu tadi penjelasan singkat saya tentang sebaran organisasi pengelola zakat di Indonesia, di mana 88% organisasi pengelola zakat masih berada di Pulau Jawa, dan sisanya 12% berada di pulau-pulau lain selain Pulau Jawa. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Pada video berikutnya, saya akan menjelaskan tentang organisasi pengelola zakat berdasarkan skala wilayahnya yang kami lakukan pada penelitian yang sekarang sedang saya jelaskan. Tapi sebelum menutup video ini, saya ingin bertanya kepada teman-teman semua yang menonton hari ini. Tolong sebutin 3 organisasi pengelola zakat yang teman-teman tahu. Silahkan tulis di kolom komentar. Jangan lupa like video ini, subscribe akun YouTube Forum Zakat, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Oke, terima kasih banyak. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.